Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang usaha dan energi, tapi khususnya yang akan saya bahas itu adalah tentang hukum kekekalan energi. Nah, di hukum kekalahan energi ini, hukum ini sebenarnya lebih tepatnya jika disebut dengan hukum kekalahan energi mekanik, di mana energi mekanik adalah hasil jumlah antara energi potensial gravitasi dengan energi kinetik. Sebenarnya, saya mengambil hanya dibatasi energi potensial gravitasi dan energi kinetik di sini, karena umumnya soal yang dibahas dalam hukum kekalahan energi kelas 10 itu di semester 2 hanya dibatasi di energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Nah, jika kalian menggunakan buku yang lebih uh, advance atau lebih cepat dalam pembahasannya, mungkin saja energinya akan digabung dengan energi potensial pegas. Jadi, energi mekanik ini tidak hanya membatasi di dua energi saja, tapi dia mencakup seluruh energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, bunyi dari hukum ini mungkin kalian sudah pahami dari kelas 8 SMP atau kelas 8 MTS bahwa hukum kekalahan energi itu berbunyi seperti berikut, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi energi di awal sama energi yang di akhir yang dimiliki oleh benda, walaupun posisinya berubah, kecepatannya berubah, asalkan tidak ada gaya luar yang mempengaruhi yang bersifat non-konservatif, maka energi mekanik awal itu nilainya sama dengan energi mekanik akhir. Jadi walaupun bertambah kecepatannya, jadi energi kinetik itu berubah dari energi yang lain. Nah, hukum kekalahan energi ini biasa disebutkan atau dirumuskan dalam persamaan matematika bahwa energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Nah, kalau dijabarkan seperti pembahasan di poin pertama bahwa energi potensial awal jika dijumlahkan dengan energi kinetik awal itu sama dengan energi potensial akhir ditambah dengan energi kinetik akhir. Nah, contoh seperti ini nih. Kalau misalnya kita menjatuhkan bola dari ketinggian tertentu, ini dijatuhkan secara jatuh bebas. Berarti yang dimiliki benda di awalnya adalah energi potensial. Karena kita jatuhkan secara bebas, berarti bukan dijatuhkan secara bebas ya. Bendanya itu jatuh bebas sehingga dia tidak memiliki kecepatan awal, sehingga dia tidak memiliki atau benda tersebut tidak memiliki energi kinetik. Nah, karena benda tersebut tidak memiliki energi kinetik, berarti energi mekanik awalnya hanya bernilai sama besarnya dengan energi potensial awalnya. Nah, ketika dia dijatuhkan, energi potensial yang dimiliki oleh benda semakin lama semakin berkurang karena benda semakin bergerak ke bawah. Semakin dia bergerak ke bawah, maka ketinggian dari benda tersebut semakin berkurang. Karena ketinggian dari benda tersebut semakin berkurang, maka energi tersebut diubah bentuknya menjadi energi kinetik. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa energi kinetiknya bertambah atau berubah dari energi potensial yang berkurang tersebut? Karena energi kinetiknya itu bertambah seiring dengan bertambahnya kecepatan benda tersebut. Jadi semakin dia bergerak ke bawah, kecepatan benda itu semakin besar. Dengan semakin besarnya kecepatan benda tersebut, maka seluruh energi potensial awal yang dimiliki benda itu akhirnya menjadi energi kinetik akhir ketika dia menyentuh tanah. Seperti itu ya. Jadi ingat bahwa hanya berlaku jika saya ulang, hukum kekalahan energi mekanik itu hanya berlaku jika hanya gaya konservatif saja yang bekerja atau tidak ada gaya non konservatif yang bekerja. Contohnya gaya non konservatif itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya non konservatif. Terus gaya non konservatif berikutnya itu adalah gaya yang diberikan, seperti kita mendorong. Nah, itu termasuk gaya non konservatif. Nah, contoh gaya konservatif itu adalah gaya berat. Gaya konservatif yang lain itu adalah gaya kolom.
Nah, itu adalah dua contoh dari gaya konservatif dan gaya non konservatif. Oke, kita lihat di contoh berikutnya. Nah, untuk contoh soal ini akan saya bahas di video berikutnya saja. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.